recehan dolar Hong Kong di sini. Mari nyanyi ya. Bodyguardnya langsung nunjuk-nunjuk, aku nggak lihat karena saking fokusnya ngambil video. Kemudian lanjut kami ke Parisian atau Tugu Menara Paris. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu paspor, kontrak kerja, yang kertas biru ini ya, karena sudah aku satuin dengan paspor, dan tentu saja ID card serta visa kalau visanya masih terpisah. Naik bis jurusan airport, turun di sini. Langsung saja masuk ke imigrasi ya kak. Nggak usah takut, kita langsung antri di loket. Di loket itu tidak akan ditanya apa-apa. Kalau kakak pakai topi paling disuruh dilepas. Kalau pakai masker disuruh dibuka. Di sini aku bertiga berangkatnya. Kemudian di imigrasi ini bertemu satu orang teman. Si ibu ini nggak ada temennya jadi gabung. Jadi kami berempat deh. Nah, kita langsung antri di loket nih. Tidak banyak video yang aku ambil ya, karena kami berangkatnya udah kesiangan. Jadi buru-buru gitu deh. Lanjut beli tiket, bisa bayar pakai Patadong loh. Mudah banget caranya. Nah, kami udah siap. Langsung menuju busnya. Ini kami sudah dalam perjalanan menuju Makau. Oh ya kak, sekedar informasi, tiket bisnya harganya $65 sejalan. Jadi aku tadi sebelum berangkat udah mengisi Patadong 150. Lama perjalanan kurang lebih 50 menit. Dalam bis ini berisik banget kak, jadi aku suaranya dadak ngisi aja ya. Pokoknya aku sangat menikmati perjalanan kali ini. Sepanjang jalan kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Sudah sampai di imigrasi Makau nih kak, kita antri lagi. Nah di sini juga kita tidak akan ditanya apa-apa ya kak. Paling mereka akan melihat muka kita secara lengkap. Jadi kakak kalau pakai topi tinggal dilepas aja, pakai masker tinggal dibuka aja. Dan alhamdulillah tidak begitu rame ya kak. Walaupun ini hari Minggu, jadi kami antri pun tidak terlalu lama. Setelah keluar dari imigrasi Makau, kita ini ada punya dua pilihan kak. Bisa langsung balik ke Hong Kong karena paspor kita sudah dicop, atau bisa jalan-jalan dulu ke Makau. Aku pilih opsi yang kedua. Tempat pertama yang aku kunjungi yaitu Gereja Tua. Ini ikonnya Makau. Namun menurut aku ya, Gereja Tua itu tidak seindah di gambar teman-teman. Aku maaf ya, ini aku jujur. Jadi tuh bahkan bangunan-bangunan di sekitarnya tuh bangunan tua. Kalau di Hong Kong tuh seperti Samsuipo. Bahkan jalan menuju ke sana itu bangunan-bangunan tua yang menurut aku masih bagusan di Hong Kong sih. Ini hanya pendapat aku aja ya kak. Kalau kita beda pendapat, aku mohon maaf. Oh iya kak, sekedar informasi aja, dari imigrasi Makau itu sudah disediakan bis, ada 101X, ada 102X. Jika teman-teman ingin ke Gereja Tua ini, pilih bis yang 101X dan kita bisa menggunakan recehan dolar Hong Kong di sini. Pasti kakak berpikir dari imigrasi itu, kalau kita naik bis untuk ke Gereja Tua turunnya di mana? Kakak-kakak nggak usah takut ya, karena di dalam bis itu banyak sekali orang Indonesia dan ada yang kerja di Makau atau ada yang pendatang seperti kita kerja di Hong Kong untuk jalan-jalan ke Makau. Jadi kita tinggal tanya aja deh sama mereka, kalau mau ke Gereja Tua turun di mana? Atau kita bisa tunjukkan gambar Gereja Tuanya ke supirnya. Kita pasti akan langsung disuruh turun sama supirnya ketika kita sudah sampai. Untuk kuliner, di dekatnya Gereja Tua ini banyak sekali kios-kios makanan yang menjual makanan dan minuman. Kalau untuk soal harga, ya bervariasi ya teman-teman. Saya sekarang sudah berada tepat di bawahnya ini Gereja Tuanya ya teman-teman. Dan sekarang saya akan langsung masuk ke dalam. Wisata historis di sisa bangunan Santa Paul ini menjadi salah satu pesona Makau yang bertekad menjadi ibu kota wisata Asia. Penduduk Makau sendiri sehari-hari jarang berkunjung ke Santa Paul. Namun, berbagai sudut di Gereja Tua Santa Paul selalu menjadi objek menarik bagi para calon pengantin di Makau untuk pose foto menjelang pernikahan. Selain untuk foto prewedding, Santa Paul juga kerap menjadi arena foto-foto atau video penting semisal foto wisuda. Jadi, kalau belum berfoto di Santa Paul, ibaratnya belum ke Makau.
Gereja tua Santa Paul menampilkan sosok dinding utama yang tinggi besar dan kokoh. Hampir tiap saat, sejak pagi hingga petang, para wisatawan sibuk berfoto dengan latar belakang dinding utama ini. Tangga dan dinding utama itu masih asli sejak pertama kali dibangun pada periode 1582 hingga 1602. Ketika itu, katedral ini menjadi salah satu gereja Katolik terbesar di Asia. Namun, seiring dengan meredupnya nilai politis Makau yang selalu hanya dijadikan sebagai pelabuhan utama bagi distrik Pearl River Delta, kawasan penting Hong Kong, kejayaan gereja ini pun meredup, apalagi semenjak rusak karena kebakaran yang terjadi di tengah badai topan pada tahun 1835. Dari gereja tua, kami melanjutkan perjalanan menuju Kasino Lisboa, karena dari sini kita akan naik bis menuju Parisian. Dan teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara kami untuk menuju ke Kasino Lisboa ini, karena di sepanjang jalan itu banyak sekali orang Indonesia, bahkan orang Filipina atau orang Makau sendiri itu bisa ditanya. Jadi kami itu sebentar-bentar tanya sama orang jalan, dan alhamdulillah rata-rata dari mereka itu menjawab dengan sopan dan sangat baik. Kami menuju pusat kotanya nih. Lihat, gedung-gedungnya sangat cantik dan unik. Desainernya tuh kekinian banget. Bagi teman-teman yang pecinta selfie, wajib kesini deh pokoknya. Ini yang disebut Kasino Lisboa, tapi kami tidak akan masuk ke dalam ya, karena memang kami kesini bukan untuk main judi. Jadi kalau ke dalam pun kayaknya nggak ada gunanya ya, karena tujuan kami selanjutnya mau ke Parisian atau Menara Paris. Dari sini kita naik bisnya. Jadi kita di sini numpang selfie-selfie aja sebentar di depannya, karena ini tuh sangat cantik sekali untuk dilewatkan. Dari sini naik bis nomor 11A, dan di Makau itu jauh dekat, bayarnya $6. Bisnya akan berhenti tepat di sini. Ini pusat kotanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Makau wajib ke sini loh. Saya nanti akan masuk ke sini, tempat judi terbesar se-Asia Tenggara. Dan tempat ini kalau malam cantik sekali, dihiasi dengan lampu warna-warni. Tanpa berlama-lama, karena hari sudah sore juga, kami langsung masuk. Dan lihatlah teman-teman, benar-benar sangat indah. Ini tuh desain bangunannya tuh kekinian banget, unik, dan gak bosenin gitu. Kayaknya tuh udah selfie, pengen selfie terus. Ini tuh didesain ala-ala Paris gitu, dilengkapi dengan danau. Ini kita bisa naik perahu dengan cara bayar tentunya ya teman-teman. Namun ketika aku datang ke sini, kebetulan perahunya tidak sedang lewat. Dan hari sudah sore, kami pun kemudian langsung masuk ke dalam. Untuk danaunya sendiri, liatin teman-teman, sangat indah ya. Jadi tuh karena ada air di sini, aura sejuknya tuh berasa banget gitu. Dan ketika kami kesini juga, cuacanya tuh sangat membantu, enggak panas namun juga enggak dingin. Nah, begini pemandangan di dalam gedung tadi ya teman-teman, aku udah masuk. Sangat indah, sangat cantik sekali, juga bersih, dan di mana-mana ada bodyguard. Kami langsung aja masuk untuk melihat tempat judinya ya. Jadi, untuk melihat tempat judi itu, siapa saja boleh masuk. Kita hanya perlu melewati pintu masuk yang dijaga oleh para bodyguard gitu ya teman-teman. Namun mereka sangat ramah-ramah. Kalau kita pakai topi atau pakai masker harus dilepas. Tas kita juga diperiksa, ada alatnya. Namun selagi kita nggak bawa apa-apa ya nggak usah takut ya. Dan di sini juga kita nggak boleh menggunakan kamera. Kemudian dengan mengikuti tulisan Londoner, kita akan diantarkan ke tempat ini. Ini tempatnya pertokoan branded, namun suasananya tuh sangat indah sekali. Kalau teman-teman melihat di atas itu ada langit-langit, itu sebenarnya hanya dekorasi, bukan langit-langit beneran loh teman-teman. Lihat betapa indah banget. Aku tuh betah banget di sini. Sayangnya hari udah sangat sore ya. Dan sedikit cerita, kami sebenarnya bertiga, namun ada satu orang ikut gabung. Namun si ibu ini ya, umurnya 52 tahun, katanya baru keluar rumah sakit habis dirawat karena penyakit jantung. Jadi di tempat yang begini indah, si ibu itu hanya duduk sambil menunggui barang-barang kita. Tidak ikut selfie-selfie karena merasa lelah dan kesakitan. Sebenarnya kami agak nggak enak ya, cuman ya gimana. Video. Nur! Hai! Nur! Ora krungu-krungu ampun wong, hoi.
lagi selfie deh kayak sih. Ya. Mari nyanyi ya. Nah, kalau mau naik perahu ini kita tuh bayar ya guys, boleh bayar, boleh naik gitu. Aku juga belum pernah naik sih, nggak tahu bayarnya berapa ya. Sebenarnya kalau niat ya terjangkau sebenarnya sih. Ini boleh itu. Nah, ini tuh disebutnya Londoner. Jadi kalau teman-teman mau menyaksikan yang perahu-perahu ini nih tinggal mengikuti tulisan yang Londoner gitu ya tulisannya tuh. Jadi di sini tuh ala-ala London gitu. Nah, jadi ini tuh barang-barang branded gitu ya. Pertokoan yang branded semua. Nah ini tuh awan tuh ya guys. Ini tuh awan buatan. Jadi ini tuh bukan awan beneran gitu. Ini tuh awan buatan gitu, bukan awan beneran. Aku nakal di sini menggunakan kamera yang ngambil video sebentar. Aku kira bodyguardnya nggak ada, nggak taunya itu bodyguardnya langsung nunjuk-nunjuk. Aku nggak lihat karena saking fokusnya ngambil video. Kemudian temen aku nepuk punggung aku, liatin itu, katanya bodyguardnya nunjuk-nunjuk suruh kamu matiin videonya. Sampai kaget aku di situ teman-teman. Lanjut kami ke Parisian atau Tugu Menara Paris. Nah ini juga ikonnya Makau ya. Kalau teman-teman kita dari Indonesia ini tuh penting banget. Dan di malam hari tuh sangat cantik sekali. Kalau teman-teman mau menyaksikan keindahan lampu-lampu ini, kesininya harus sudah malam. Kalau masih siang lampunya belum pada nyala ya. Nah seperti ini teman-teman, sayangnya hari sudah malam nih, tapi alhamdulillah ya banyak tempat yang sudah kita datangi. Nah ini kita sudah menunggu bis untuk pulang ke imigrasi Makau. Kita tuh dari sini tuh naik bis nomor 101X ya. Kalau dari Tugu Parisian itu aku naik 26A. Bayarnya jauh deket $6 ya, seperti yang aku katakan di awal. Nah ini tuh Kasino Lisboa malam hari, cantik sekali ya teman-teman. Memang ini tuh didesain sebagai kota wisata, jadi memang pemerintahannya mengutamakan keindahan kota ini. Jadi dari berbagai penjuru dunia, orang kalau datang ke Makau pasti datangnya ke sini. Akhirnya kami sampai juga di imigrasi Makau. Lanjut kita masuk untuk pengecekan barang-barang. Kemudian kita antri lagi deh di imigrasi Makaunya ini, di loketnya. Dan teman-teman gak usah takut, gak usah panik ya. Di sini kita tidak akan ditanya apa-apa. Kami pulang agak kemalaman ya teman-teman, sekitar jam 10-an nyampe di imigrasi Makau. Tapi alhamdulillah antrinya tuh tidak begitu panjang. Dari imigrasi Makau juga kita beli tiket lagi, harganya sama $65 dan bisa menggunakan Patadong juga. Teman-teman kalau tidak bisa membeli tiket jangan takut, ada petugas yang siap membantu kita. Nah ini kami sedang scan ID ya, dan di sini teman-teman juga tidak usah bingung karena di sini akan ada petugas yang membantu kita juga. Semoga penjelasan saya ini membantu dan bisa dipahami ya teman-teman. Kalau belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, saya akan menjawabnya. Kita sudah sampai di imigrasi Hong Kong dan di sini teman-teman akan mendapatkan visa yang baru. Selesai deh, semoga bermanfaat.